Om Swastiastu, para siswa SMP yang berbahagia, Bapak harapkan semuanya dalam keadaan sehat, kemudian tetap semangat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang listrik statis. Mungkin di antara kalian sudah banyak tahu tentang listrik dan banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Listrik yang kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari itu dalam ilmu fisika disebut dengan listrik dinamis. Dalam listrik dinamis sebagai dasar dari teori kelistrikan itu adalah listrik statis. Yang dimaksud dengan listrik statis, listrik itu adalah salah satu bentuk energi, sedangkan statis itu artinya diam atau tidak bergerak. Jadi listrik statis itu adalah listrik dalam keadaan tidak bergerak. Kalau listrik yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari yang menghasilkan energi listrik itu adalah listrik dalam keadaan mengalir yang sering disebut dengan listrik dinamis. Bagaimana tentang listrik statis, apa-apa saja yang nanti kita pelajari. Nah, perhatikanlah slide presentasi sebagai berikut. Jadi ini adalah gambar peristiwa yang sering kita lihat pada kehidupan sehari-hari, misalnya terjadinya petir. Petir ini adalah lompatan bunga api listrik dari awan ke awan, kemudian dari awan ke bumi. Jadi lompatan listrik atau elektron-elektron dari awan ke awan, kemudian dari awan ke bumi, itu menimbulkan energi yang bisa dilihat dari terjadinya pancaran kilat dan bunyi gemuruh yang sering disebut dengan petir. Di SD mungkin pernah dilakukan suatu eksperimen oleh Bapak Ibu guru yang mengajari pada SD, misalnya penggaris plastik digosok pada kain, itu akan bisa menarik potongan-potongan kertas kecil. Ini merupakan salah satu contoh juga penerapan listrik statis. Kemudian yang digunakan untuk menyelidiki adanya muatan listrik pada suatu benda, itu nanti ada alatnya yang disebut dengan elektroskop. Elektroskop ini nanti bisa kita buat mungkin secara sederhana, nanti kita gunakan sebagai produk dari pembelajaran ini. Secara peta konsep bahwa listrik statis ini didasari atas partikel zat. Partikel itu ada bagian terkecil dari suatu zat. Kemudian dalam partikel itu akan bisa menimbulkan adanya listrik statis ini dari partikel. Itu ada benda netral, benda bermuatan. Kemudian ada benda bermuatan positif, benda bermuatan negatif. Interaksi antara benda bermuatan itu nanti akan dibahas melalui hukum yang disebut dengan hukum Coulomb. Nah, untuk mempelajari listrik statis, seperti tadi dijelaskan bahwa partikel zat, bagian terkecil dari suatu zat itu sering disebut dengan istilah atom. Atom ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, yaitu Demoskritus dan Leucippus, yang artinya adalah benda yang tidak dapat dibagi lagi. Artinya kalau suatu benda kita bagi-bagi menjadi bagian yang sangat kecil, kita akan dapatkan yang terkecil dari benda yang sudah tidak dapat dibagi. Itulah yang disebut dengan atom menurut filosof Yunani Demoskritus dan Leucippus. Perkembangan selanjutnya dari John Dalton mengemukakan sebuah teori atom. Karena atom itu sangat kecil, artinya yang bisa dilihat hanya gejala-gejalanya saja, untuk bisa menjelaskan tentang bagian terkecil dari suatu zat atau partikel zat yang disebut atom, maka timbullah teori untuk menjelaskan tentang atom itu. Menurut Dalton, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Jadi zat berupa zat murni itu sering disebut dengan unsur.
Atom dari unsur yang sama mempunyai sifat yang sama dan berbeda dengan sifat dari atom unsur lain. Jadi reaksi kimia terjadi itu terjadi penggabungan atau pelepasan ikatan antara atom. Jadi atom itu bisa bergabung membentuk suatu molekul melalui reaksi kimia. Demikian juga atom-atom yang sudah membentuk molekul bisa kembali dilepaskan melalui ikatan-ikatan yang terjadi antara atom itu. Itulah yang disebut dengan reaksi kimia. Itu menurut teori atom Dalton. Selanjutnya yang penting lagi adalah teori atom Rutherford. Bahwa atom berdasarkan penelitiannya Rutherford, penembakan sinar alfa pada lempeng emas tipis yang dianggap identik dengan sebuah atom, bahwa atom itu terdiri dari inti atom dan elektron berputar mengelilingi inti. Artinya bahwa atom memiliki partikel subatom yang terdiri dari inti atom dan elektronnya berputar mengelilingi inti. Dalam inti atom itu terdapat partikel yang disebut dengan proton dan neutron. Sedangkan elektron itu berputar mengelilingi inti. Elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, sedangkan neutron bersifat netral. Para siswa SMP sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan tentang listrik statis. Tadi sudah Bapak informasikan bahwa atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu unsur dan setiap atom itu bersifat netral. Artinya jumlah muatan positif pada sebuah atom sama dengan muatan negatifnya. Dengan kata lain, bahwa jumlah proton yang terdapat pada inti atom sama dengan jumlah elektron yang mengintari inti atom. Jika atom itu kelebihan elektron, berarti atom akan bermuatan negatif. Dan sebaliknya, jika atom itu kekurangan elektron, berarti atom akan bermuatan positif. Ini merupakan model sebuah atom yang sangat sederhana, misalnya atom helium. Atom helium di dalam inti atomnya terdapat 4 partikel, yaitu 2 buah proton dan 2 buah neutron. Sedangkan elektronnya berputar mengelilingi inti ada juga 2 buah elektron. Atom helium ini sifatnya netral, artinya jumlah proton yang dimiliki sama dengan jumlah elektron yang dimiliki oleh atom helium tersebut. Demikian pula ada atom lain, misalnya atom karbon. Atom karbon memiliki 6 elektron yang terdapat berputar mengelilingi inti, sedangkan di dalam inti atomnya juga terdapat 6 proton. Sehingga atom karbon juga sifatnya netral. Artinya jumlah proton yang terdapat di dalam inti atom sama dengan jumlah elektron yang berputar mengelilingi inti atom. Jadi atom bermuatan, jika sebuah atom bermuatan, seperti tadi dikatakan, kalau dia bermuatan positif, berarti dia kekurangan elektron. Kalau bermuatan negatif, berarti kelebihan elektron. Seperti pada model atom ini, kalau kalian perhatikan, jumlah protonnya 2, elektronnya 1. Berarti kekurangan 1 elektron. Atau dengan kata lain, kelebihan 2 buah proton. Maka atom ini bermuatan positif. Sedangkan yang di sebelah kanannya, atom ini memiliki sebuah proton. Sedangkan ada 2 elektron berputar mengelilingi intinya. Artinya atom ini adalah kelebihan elektron atau bermuatan listrik negatif. Jadi benda bermuatan listrik
itu bisa kita nyatakan bahwa kalau benda bermuatan listrik negatif, artinya jumlah muatan negatif lebih banyak dibanding dengan jumlah muatan positifnya. Sedangkan dia bermuatan positif, sebaliknya artinya jumlah muatan positif lebih banyak dibandingkan jumlah muatan negatifnya. Kalau jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif, berarti benda itu bersifat netral. Atau dengan kata lain, jumlah proton sama dengan jumlah elektron, berarti bendanya bersifat netral. Jika jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektronnya, berarti bendanya bermuatan negatif. Kalau jumlah elektronnya lebih banyak dibanding dengan jumlah protonnya, bermuatan anak-anak tentang penjelasan sebuah benda bermuatan listrik. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi dua buah benda bermuatan listrik. Seperti yang sudah didapatkan di SD pada pengetahuan IPA yang sudah kalian pelajari di SD, bahwa jika dua buah benda bermuatan, itu akan berinteraksi satu sama lain. Kalau muatannya sama, berarti akan terjadi interaksi tolak-menolak. Kalau muatannya berbeda, akan terjadi interaksi tarik-menarik. Hal ini akan dinyatakan dengan hukum Coulomb. Di besarnya gaya tolak atau gaya tarik antara dua partikel bermuatan listrik, artinya besar gaya Coulomb itu sebanding dengan muatan masing-masing partikel dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ini yang mendasari daripada interaksi antara dua buah benda bermuatan listrik. Misalnya sekarang ada peristiwa sebuah sisir, misalnya sebuah sisir, kita gosok sisir ini dengan kain, dengan menggunakan subtas kain, kita gosok misalnya sisir ini dengan kain, kemudian kita dekatkan ke potongan kertas kecil, ternyata kertas kecil itu seperti menari-nari karena ditarik oleh sisir. Itu artinya terjadi interaksi tarik-menarik. Nah, interaksi tarik-menarik antara sisir dengan potongan kertas kecil. Kenapa bisa seperti itu? Pada saat digosok, pada saat sisir ini digosok dengan kain, terjadi perpindahan muatan listrik dari sisir ke kain yang dipakai menggosok. Akhirnya sisir ini kekurangan elektron bermuatan listrik. Nah, muatan listrik itu ada terjadi interaksi tarik-menarik. Nah, demikianlah anak-anak tentang pertemuan kita pada kesempatan ini. Nanti minggu depan akan kita lanjutkan dengan pembahasan lebih mendalam tentang hukum Coulomb. Nah, selamat belajar. Nanti silahkan kerjakan tugas-tugasnya di Google Classroom. Om Santi Santi Santi.